Huddlestone dipercaya untuk mengemban peran yang sama seperti Paul S1MC High Pronunciation musim lalu. Manchester United mengumumkan kedatangan mantan gelandang Tottenham Hotspur Tom Huddlestone, yang dipercaya untuk melatih tim akademi dengan peran pelatih pemain. Selain Huddlestone, Setan Merah juga menempatkan David Hughes dalam posisi pelatih di bagian profesional development phase. Di sini Huddlestone meneruskan peran yang sebelumnya diisi Paul S1MC High Pronunciation dan ia bertugas untuk mengawasi sesi latihan serta menerapkan standar di dalam dan luar lapangan. Mengenai kedatangan mereka, Kepala Akademi United Nick Cox mengatakan, "Kami sangat senang untuk menambahkan Tom dan David ke tim pelatihan kami yang luar biasa untuk Departemen Profesional Development Phase. Langkah inovatif yang kami ambil dengan menunjuk pelatih pemain musim lalu terbilang sukses dan mendatangkan banyak manfaat untuk Akademi secara keseluruhan. Tom adalah kandidat bagus untuk mengambil peran penting ini. Setelah bermain di level tertinggi selama karirnya dan dengan dia yang telah menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih, kehadirannya akan sangat berguna bagi pemain kami." Sementara itu, David mendatangkan pengalaman dalam melatih dan memimpin tim. Dia punya rekam jejak yang luar biasa dari segi pengembangan pemain yang kini bermain di Liga Primer dan di banyak liga profesional. David dan Tom tergabung dalam tim pelatih kelas dunia, yang dipimpin oleh Travis Binion, yang akan terus mengembangkan pemain untuk tim utama kami dan membangun warisan sistem pengembangan pemain muda. Banyak pemain Manchester United yang menerima beberapa pesan yang mengerikan. Dua pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire menjadi pemain Liga Primer Inggris yang paling banyak dihina di Twitter, demikian temuan sebuah studi baru. Regulator komunikasi Inggris Ofcom menganalisis lebih dari 2 juta tweet selama paruh pertama musim 2021-22 dan menemukan hampir 60.000 pesan kasar. Kebencian itu sangat terkonsentrasi pada beberapa individu terpilih, dengan setengah dari pesan yang tidak menyenangkan ditujukan hanya pada 12 pemain, 8 di antaranya bermain untuk The Red Devils. Ronaldo ditemukan telah menerima hinaan online paling banyak selama periode yang dianalisis. Secara keseluruhan, sang striker dikirimi 12.520 pesan kasar antara 13 Agustus 2021 dan 24 Januari 2022. Maguire berada di urutan kedua dengan 8.954 tweet seperti itu, sementara rekan setimnya, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes, masing-masing berada di urutan ketiga dan keempat. Kapten Inggris Harry Kane adalah pemain non-United yang paling sering dihina dan yang kelima secara keseluruhan, dengan Fred, Jesse Lingard, Jack Grealish, Paul Pogba, dan David De Gea melengkapi 10 besar. Studi ini juga bertujuan untuk menentukan apa yang menyebabkan peningkatan tweet kasar yang dikirim ke pesepak bola Liga Primer. Sebuah lonjakan terlihat pada 7 November ketika Maguire memosting permintaan maaf kepada pendukung United menyusul kekalahan 2-0 saat derby dari Manchester City di Old Trafford. Setelah ini, hanya sedikit dari 3.000 pesan kasar yang dikirim, 10,6% dari total pada hari itu. Laporan tersebut menemukan bahwa 7% pesepak bola yang dianalisis menerima pelecehan Twitter setiap hari, dan Direktur Grup Ofcom untuk Penyiaran dan Konten Online, Kevin Bahurs, mengatakan bahwa baik perusahaan teknologi maupun supporter perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikannya. Perusahaan media sosial tidak perlu menunggu undang-undang baru untuk membuat situs dan aplikasi mereka lebih aman bagi pengguna, katanya. Ketika kami menjadi regulator untuk keamanan online, perusahaan teknologi harus benar-benar terbuka tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk melindungi pengguna. Kami berharap mereka merancang layanan mereka dengan mempertimbangkan keselamatan. Supporter juga bisa memainkan peran positif dalam melindungi pertandingan yang mereka sukai. Penelitian kami menunjukkan sebagian besar fans online berperilaku bertanggung jawab dan, saat musim baru dimulai, kami meminta mereka untuk melaporkan postingan yang tidak dapat diterima dan kasar kapanpun mereka melihatnya.
Kembalinya Fergie ke Man United dengan peran tak terbatas bisa lemahkan Ten Hag bahkan jatuhkan harga dirinya. Ronaldo kini miliknya, bukan Fergie. Pro kontra menyelimuti kubu Manchester United ketika Sir Alex Ferguson hadir di kompleks latihan Manchester United untuk menggelar pertemuan dengan mega bintang Cristiano Ronaldo. Seyogyanya, pelatih legendaris Setan Merah itu tak boleh berada di dekat area itu. Oke, dia memiliki hubungan yang spesial dengan superstar Portugal itu, yang kini justru jadi semacam penghambat bagi tim ketimbang memberi bantuan selama pramusim. Namun, Fergie tidak bisa mendikte kebuntuan yang terjadi antara Ronaldo dan klub. Ini adalah domainnya sang manajer baru Erik ten Hag. Fergie masih selalu menjadi bayang-bayang yang begitu panjang terhadap Man United sehingga melemahkan peran utama mantan pelatih Ajax tersebut. Rantai romansa kejayaan di masa lalu harus diputus. Miris. Paling tidak, ada rasa canggung melihat sosok yang mempersembahkan 13 gelar Liga Premier Inggris untuk klub itu merangkul salah satu pemain terbaik di generasinya di hadapan Ten Hag. Jelas, itu menghilangkan sikap respek di depan sang manajer baru. Ronaldo harusnya pergi bersama agennya untuk menjumpai pelatih barunya, bukan pria yang bertanggung jawab 9 tahun lalu. Segala sesuatunya harusnya jadi wewenang juru taktik Belanda itu. Dia bisa mengatakan apa saja pada sang mega bintang. Ten Hag sempat menyatakan bahwa dia ingin melihat Ronaldo kembali bagaimanapun caranya. Sang kapten Portugal sekarang adalah milik Ten Hag. Itu bukan lagi tugas Fergie. Sang juru taktik legendaris tak boleh lompat pagar. Ini adalah mandat yang diberikan untuk Ten Hag dan dia yang menentukan kemana arah klubnya. Sebagian loyalis Setan Merah terus membicarakan era kejayaan tim kesayangan mereka di bawah rezim Fergie, tapi itu semua hanya kebahagiaan semu. Jika mau belajar dari sejarah, sosok-sosok legenda seperti Bill Shankly, Bob Paisley, Brian Clough, ketika waktu mereka di klub sudah berakhir, maka cerita pun selesai. Liverpool bahkan menghentikan undangan terbuka untuk Shankly, yang notabene adalah legenda besar mereka yang menghadirkan kesuksesan. Perlakuan ini tampak kasar dan tak pantas. Tapi esensinya tidak demikian. Shankly sempat mendapatkan sambutan yang lebih meriah di Goodison Park dibanding ketika berada di Anfield dan dia menikmati sesi latihan Everton. Dari situ bisa dipahami bagaimana seharusnya klub dan legenda mereka bersikap. Hal ini kurang lebih akan sama kasusnya ketika Jurgen Klopp dan Pep Guardiola masing-masing meninggalkan Liverpool dan Manchester City. Kita bisa melihat setiap kali Pep berada di kompleks latihan, atau setiap bermain di kandang sendiri, pelatih pelontos itu akan bersikap bak orang mati yang berjalan. Kembali ke Fergie. Fakta bahwa dia kini resmi kembali ke Man United sebagai penasihat klub yang memiliki pengaruh tak terbatas bisa menjadi masalah tersendiri. Kebanyakan manajer kawakan akan menikmati senja hidupnya dengan bermain golf atau mungkin mengunjungi arena pacuan kuda. Fergie tak semestinya terlibat di internal Man United. Warisannya sudah melekat kuat di klub, bahkan salah satu tribun diberi nama dirinya. Namun, era baru sebuah klub akan terus berjalan. Menghubungi Fergie dan meminta bantuan dan pendapatnya adalah satu hal. Namun, datang ke Carrington dan bertindak sebagai pembawa damai akan jadi pemandangan tak elok buat Ten Hag. Itu akan membuat Ten Hag terlihat seperti orang yang tak berguna di klub. Tindakan itu tidak memberdayakan manajer. Sekali lagi, itu melemahkan Ten Hag. Andai Fergie masih duduk di kursi manajer, jelas dia tidak akan membiarkan orang lain mencampuri urusannya, bukan? Mungkinkah dia mengizinkan Ron Atkinson atau Sir Matt Busby mendikte seorang pemain? Ten Hag harus menghentakkan kakinya ke bumi dan memberitahu Fergie dengan tegas bahwa dia sekarang orang yang bertanggung jawab dengan tim. Ronaldo adalah masalah dia, bukan masalah Fergie. Man United harus memahami itu. Jika tidak, klub akan menyusuri jalan buntu dimanapun berada.